Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, hari ini merupakan hari terakhir PPKM level 4. Berdasarkan hasil rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4, terdapat pergeseran lonjakan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali. Sementara untuk Jawa Bali, kasus COVID-19 mulai terkendali meski angka kasus baru masih tinggi. Lalu, berakhirnya PPKM level 4 pada 9 Agustus ini perlukah diperpanjang? Nah, inilah tema Radio Talk pagi ini bersama Satgas COVID-19 dengan narasumber tim pakar bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Jazuli Khalidianto. Kemudian Dr. Ahmad Mutakin Alim, SPAN, MSDM, Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19, Command Center Pusat. Nanti kami buka line telepon di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543 bersama saya Suwiryo. Saya langsung sapa dua narasumber yang sudah tersambung, diantaranya Dr. Jazuli. Selamat pagi, Dr. Jazuli. Selamat pagi, Mas Wiryo. Sehat ya, Dok ya? Salam sehat, sehat. Salam sehat, baik. Kemudian yang kedua, Dr. Ahmad Mutakin Alim. Dok, apa kabar Dok? Sehat ya Dok ya? Baik, Alhamdulillah, Mas Wiryo. Assalamualaikum, Pak Jazuli. Oke, Assalamualaikum, Dok. Ya, baik. Dan pendengar Anda yang menyaksikan siaran ini melalui kanal sosial media Yasinta, YouTube, Instagram, dan Facebook, silakan Anda juga bisa berinteraksi melalui pertanyaan ya. Silakan Anda bisa sampaikan. Baik, saya ke Pak Jazuli terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan terkait dengan PPKM level 4 yang hari ini berakhir. Pak Jazuli. Baik, jadi PPKM ini kan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pengendalian penularan COVID-19. Ini harus dipahami oleh masyarakat ya. Jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan atau dampak dari PPKM ini, kita melihat sudah ada hasil yang cukup baik, ya. Terutama dari terjadinya kasus baru. Ada terjadi penurunan, meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan ya, agak landai gitu penurunannya. Tapi paling tidak ini sebuah upaya yang dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup baik. Nah, berkaitan dengan penetapan PPKM, kita perlu pahami ya bahwa untuk menentukan level PPKM itu Kementerian Kesehatan sudah membuat kriteria. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat juga bahwa dari kriteria itu ada paling tidak ada dua bagian kriteria besar ya. Jadi tidak sekedar hanya melihat kasus itu turun atau tidak ya. Kalau kita melihat dua kriteria besarnya itu, yang pertama adalah berkaitan dengan yang disebut sebagai transmisi. Jadi tingkat transmisi yang ada di komunitas, yang ada di kelompok. Dan yang kedua adalah bagaimana kapasitas respon ya. Nah, ini juga mencakup tadi testing, tracing, dan treatment ya. Jadi yang berkaitan dengan kapasitas respon. Sedangkan yang berkaitan dengan tingkat transmisi komunitas itu salah satunya adalah terjadinya kasus ya, konfirmasi yang baru, kemudian bagaimana rawat inapnya dan kematian. Nah, jadi banyak sekali indikator yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menentukan level ini. Dan tingkatannya atau levelnya ini seharusnya ditetapkan pada level kabupaten kota. Yang ini juga berdasarkan pada data. Ini yang paling penting. Jadi sebenarnya penetapan level PPKM ini tidak perlulah pemerintah pusat yang menentukan ya. Pemerintah daerah sendiri yang berdasarkan data yang dimiliki bisa menentukan posisi di daerah tersebut pada level berapa. Kira-kira begitu, Mas. Iya, baik. Artinya pemerintah cukup memberikan referensi saja ya, begitu kira-kira ya, kepada pemerintah daerah masing-masing. Baik, Pak Dr. Ahmad Mutakin dari Muhammadiyah, kira-kira apakah penurunan, katakanlah sekarang untuk Jawa Bali kan sudah mulai, angkanya sudah mulai turun ya, angkanya sudah mulai turun dan sekarang mulai bergeser di luar Jawa Bali.
Nah, apakah dengan kondisi seperti itu bisa menjadi acuan referensi bahwa PPKM level 4 dievaluasi untuk Jawa Bali-nya? Iya, terima kasih. Saat menilai PPKM itu tentu seperti yang disampaikan Pak Jazuli tadi, bahwa kita menilai banyak banyak hal, tidak hanya soal penurunan kasus, tapi juga begini, Indonesia itu tidak sepanjang pandemi itu polanya tiap daerah itu berbeda. Jadi ini penelitian UGM juga terbaru mengatakan bahwa penurunan kasus itu juga berbeda di setiap provinsi atau kabupaten kota. Jadi polanya bisa berbeda. Nah, melihat pola-pola itu maka saya setuju untuk menentukan PPKM itu tidak nasional tetapi berdasarkan pada kondisi yang ada. Cuma catatannya jangan sampai nih pemerintah daerah untuk mengejar zona hijau lalu mengurangi testing, itu yang beberapa kali disebut di laporan Tempo misalnya, atau Ya. di kita juga melihat di lapangan ya, bahwa yang dilaporkan di tingkat provinsi itu angkanya berbeda dengan kabupaten kota. Itu misalnya. Kemudian data itu juga penting, mengingat perbedaan antara yang terdata oleh pemerintah, dalam ini pemerintah pusat ya, yang melakukan rekapitulasi dari data nasional dengan data real di lapangan. Ini jumlahnya masih lumayan jauh. Penelitian dari UNER itu menyebutkan bahwa kasus aktif, kalau sekarang ini kan 500 ribuan ya, Ya. tapi di Surabaya itu penelitiannya sebetulnya angka aktif itu bisa 13,5 kali lipat sampai dengan 25 kali lipat dari angka yang terdata. Artinya sebetulnya kejadian infeksi itu jauh lebih besar ya, bahkan 25 kali lipat. Ya minimal kemarin salah satu expert dari Solo mengatakan minimal 8,5 kali lipat. Nah, tapi intinya bahwa angka yang sebenarnya infeksi itu masih besar. Itu di Jawa dan Bali. Sementara kita melihat tren angka data resmi di luar Jawa Bali mulai naik nih. Nah, angka-angka itu tidak sekedar angka, tetapi variabel yang rumit untuk menentukan status PPKM dan tindakan selanjutnya untuk penanganan pandemi dan bencana. Tapi kalau boleh mengatakan lagi data ya, kalau ini pengalaman pribadi saya sebagai klinisi mengamati setelah PPKM darurat itu sebelumnya kan rumah sakit kami itu salah satu penopang ya, sehingga penuh sekali ya, sampai kita bukan buka tutup tapi sulit untuk menerima rujukan dan tidak bisa merujuk sehingga penuh sekali. Tetapi setelah PPKM darurat selesai, angka beberapa hari kemarin itu cukup menurun. IGD kami cukup bisa bernafas itu untuk melakukan sterilisasi sebelum menerima pasien lagi. Tapi masuk ke PPKM level 4, ini beberapa 2 hari terakhir mulai naik lagi nih. Merujuk sudah mulai sulit, beberapa rumah sakit di Jogja juga sudah tidak bisa menerima pasien lagi. Artinya fluktuasi itu bisa day to day atau week to week gitu. Dan apakah keputusan untuk pengambilan keputusan PPKM atau lanjut itu berpengaruh signifikan terhadap naik turun yang sangat fluktuatif ini? Nah, itu perlu penelitian lebih lanjut saya kira. Ya, baik. Kita langsung buka line telepon, kita beri kesempatan ke pendengar untuk bertanya langsung di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Pak Jazuli, saya lanjut dulu ya Pak Jazuli ya. Nah, sekarang kan laporan menurut data Jawa Bali sekarang tingkat penularannya menurun. Tetapi angka kematiannya masih cukup tinggi, masih di atas 1.000. Nah, apakah menurunnya ini karena mengurangi testingnya, ya, atau karena memang mobilitas warga yang sudah mulai berkurang, jauh berkurang, sehingga bisa dikendalikan penularannya? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat, jadi harus disampaikan secara jujur bahwa memang ada terjadi penurunan testing, ya, ada terjadi penurunan testing berkaitan dengan penemuan kasus yang ada di masyarakat. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan. Kita kalau melihat data dalam 2 minggu terakhir ini, ya,
pada saat testingnya naik, kasusnya naik. Ya. Pada saat testingnya turun, kasusnya turun. Nah, ini menunjukkan bahwa testingnya memang harus dikejar, ya, harus dikejar betul ya. Jadi mestinya dalam 1 minggu itu paling tidak per 1.000 penduduk itu ada 1 testing yang dilakukan, ya. Jadi rasionya itu harus tercapai seperti itu. Nah, tapi faktanya proses testing ini masih belum bisa dilakukan secara optimal. Ini mungkin kalau kita cermati bahwa strategi pemerintah yang mengejar target vaksin, nah ini yang menyebabkan proses testing dan tracingnya juga menjadi menurun, ya. Nah, kemarin kita sempat diskusi bahwa pemerintah akan mengoptimalkan peran tenaga kesehatan bersama TNI Polri, ya, berkaitan dengan proses testing dan tracing, ya. Jadi mudah-mudahan testing dan tracingnya ini bisa dikejar, ya, sehingga artinya begini, dalam kasus pandemi seperti ini, ya, semakin banyak kasus yang ditemui di masyarakat itu semakin baik, ya. Jadi pemerintah tidak perlu ragu-ragu sebenarnya melakukan testing, ya. Justru dengan testing yang semakin banyak, ditemukan kasus yang semakin banyak, maka upaya pengendalian terhadap kasus tersebut akan menjadi lebih baik, ya. Kayak contoh misalnya, pada saat ada 1 keluarga ditemukan 1 anggota keluarganya positif, katakanlah begitu, ya. Nah, mestinya anggota keluarga yang lain yang berada dalam rumah tersebut harus dites juga, begitu. Nah, kadang-kadang anggota keluarga tersebut juga tidak mau dites. Nah, ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dites, ini penting sekali. Karena kita tahu bahwa varian Delta ini kan penularannya kan luar biasa, ya. Jadi kalau varian yang awal, yang varian Alpha itu sekitar kalau 1 orang itu bisa menularkan 4, ya maksimal 5 orang. Tapi kalau varian Delta ini 1 orang positif dia bisa menularkan sampai 8 orang. Iya. Nah, dan kita tahu bahwa sekarang varian Delta itu justru yang mendominasi. Nanti mungkin Dr. Alim bisa menyampaikan nanti secara klinis, ya. Jadi varian Delta ini justru yang mendominasi kasus yang ada di rumah sakit saat ini. Nah, ini memang testing yang harus dikejar, ya, termasuk juga tracingnya. Baik. Baik Pak Jazuli dan Dr. Mutakin, saya sapa pendengar sudah menunggu ada Pak Slamet Mungsan dan Pak Joko di Jakarta Pusat. Pak Slamet Mungsan di Tangerang, silakan Pak. Ya, Mas Firya, pagi. Pagi Pak Slamet. Dokter Jazuli dan Dokter Ahmad, ya, pagi ya. Ya. Pagi. Pak. Saat ini yang terhormat itu dokter, ya, bukan yang lain, ya. Terlepas dari kekurangan dan kelemahannya. Saya pengen masuk ini, saya terganggu dengan temanya. Saya sangat terganggu dengan temanya. Perlukah PPKM diperpanjang? Itu menunjukkan bahwa regulator termasuk Satgas Covid, ya, termasuk Menkes itu gamang, ya. Perlukah? Nggak usah dipertanyakan, harus diperpanjang, harus, gitu kan. Nah, kata-kata ini memang menyakitkan masyarakat, ya. Tapi masyarakat yang mana? Mungkin sebagian masyarakat itu dengan diperpanjangnya PPKM ini akan sangat kecewa, akan gitu. Sebetulnya nggak perlu kecewa, manakala pengaturannya itu benar. Pengaturannya benar, jadi bukan membendung masyarakat untuk beraktivitas, tapi bagaimana membuat semua, ya, COVID ini kan dibendung, dicegah, ya, dikeroyok dari berbagai penjuru. Itu aja belum menurun. Kalau ini mau nggak diperpanjang, berarti tidak ada yang konsisten. Kalau ada apa-apa nanti rakyat lagi yang disalahin. Ya, jadi regulator itu punya kebijaksanaan bagaimana masyarakat mengerti. Bagaimana caranya PPKM itu diperpanjang tapi tidak mensengsarakan masyarakat. Tidak perlu muncul lagi dinar candy berikutnya. Ya, jadi misalnya kehidupan malam tetap bekerja, tetap berjalan. Ini kan masih mati suri. PPKM tetap berjalan, jalan terus. Jangan berhenti. Kalau berhenti malah nggak konsisten. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet Mungsan. Kemudian Pak Joko di Gondang Dia Jakarta Pusat. Silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi 2 hal aja sih yang mau disampaikan. Pertama,
Saya ini banyak teman-teman direksi di rumah sakit ya Pak. Itu kata punya kendala sekarang ini mereka benar atau tidak nih Pak? Kebetulan kan dari Muhammadiyah ini kan ada banyak rumah sakitnya. Apa benar pembayaran itu harus butuh sampai 3-4 bulan begitu sedemikian? Ini pembayaran yang apa nih Pak Joko? Pembayaran Klaim dari rumah sakit. Ya, pembayaran untuk biaya para penanganan COVID gitu loh, dari pemerintah kepada rumah sakit gitu loh. Itu kan ada biayanya Mas gitu loh. Jadi apakah benar hal itu gitu loh. Yang kedua, jadi untuk yang ketiga atau keempat kali nih ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa data dari Satgas atau data dari pemerintah ini artinya simpang siur. Beberapa hari lalu dari ketua penanganan epidemiologi, dan terus beberapa waktu yang lalu dari kelompok dokter yang memang menangani langsung di lapangan. Jadi membingungkan dengan data ini. Artinya jangan sampai ada pandangan sudah biaya-biaya ini dikorupsi, data juga dikorupsi, kan jadi nggak baik gitu loh. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Joko. Kemudian Pak Hari di Bandung setelah ini ditanggapi. Pak Hari silakan Pak Hari. Selamat pagi. Pagi. Kemarin di PPKM yang lalu saya mengatakan dilanjutkan. Tapi sekarang saya katakan tidak ada bedanya PPKM dilanjutkan atau tidak. Saya melihat di kota Bandung saja. Nah, saya tinggal di Bandung. Itu rame-rame saja itu. Tadi malam saya ke Dipati Ukur. Maksudnya tidak ada perubahan perilaku? Tidak ada perubahan perilaku. Dipati Ukur di depan Unpad itu tadi malam rame. Tidak ada PPKM. Jadi PPKM di Bandung saya lihat hanya membatasi jalan, tutup sana, tutup sini, gelap, mati lampu, tapi di pedagang kaki lima tidak ada rasanya. Jadi saya pikir jalan terus, tidak perlu diperpanjang, tapi tracingnya harus diperkuat. Dan juga vaksinasi kepada nakes. Kenapa testing tidak jalan? Karena nakesnya terkapar, kena COVID. Jadi tidak jalan, kurang SDM-nya. Terus tadi Bapak mengatakan tadi, itu sudah, kita harus testing. Kalau ada satu keluarga yang kena, 4 yang lain harus testing. Bukan tidak mau. Tetapi kebanyakan tidak ada uang untuk testing sendiri. Karena itu mahal, 800.000, 900.000. Sementara menunggu dari puskesmas, lama. Ini kendala kita. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Hari di Bandung, selamat pagi. Saya ke Dr. Mutakin dulu ya untuk menanggapi. Silakan Dr. Mutakin. Iya, yang saya dengar tadi soal pencairan dana rumah sakit dulu ya. Iya, betul Pak. Ini mungkin setengah curhat. Rumah sakit kami itu masih nombok, angka sudah mau tembus 51 miliar. Jadi pencairan terakhir itu Oktober tahun lalu, pencairan lagi itu Januari, itu setengah bulan, jadi separuh bulan Januari. Nah sampai sekarang ini belum cair lagi. Beberapa rumah sakit tetangga dari satu kota ini ada yang 80 miliar, ada yang 120 miliar, yang lebih besar dari kami. Tetapi di kota sebelah kasusnya agak beda, cair lancar. Setidaknya 2 bulan 3 bulan itu sudah cair. Jadi ini variabelnya banyak, termasuk salah satunya adalah verifikator BPJS. Karena BPJS ini kan yang penyelenggara dana COVID itu kan lewat situ juga. Nah ini verifikatornya ada yang oke, bisa kooperatif, ada yang sulit sekali. Kalau saya ceritakan detailnya nanti menghabiskan waktu, tapi sulit secara teknis untuk sampai kita nombok 51 miliar. Ya itu kalau rumah sakit Muhammadiyah lumayan ada tabungannya, ada backup yang lain, tetapi rumah sakit yang lain yang bukan lembaga besar, wah bisa kembang kempis ini ya. Jadi itu cerita saya soal pencairan dana. Yang kedua soal 3T diperkuat, ya betul, karena kalau lihat pelajaran dari India itu sempat loss saat perayaan keagamaan. Karakternya kan mirip kita di Indonesia. Perayaan keagamaan itu menjadi penting ya. Nah, itu loss tinggi sekali. Tapi kemudian rekrutmen terhadap tenaga testing dan tracing itu jutaan relawan, sehingga cepat. Sementara kita masih mengandalkan puskesmas. Dan saya melihat karena teman-teman saya ada yang bekerja sebagai kepala puskesmas, saya bekerja di puskesmas, itu lelah sekali kalau untuk tracing. Pekerjaan promotif dan preventif yang dibebankan kepada puskesmas yang memang kerjaannya itu setiap hari
itu menjadi terbengkalai karena harus testing dan tracing. Jadi promotif preventifnya pekerjaan utamanya jadi tidak ini. Bahkan terlalu kemarin sempat terlalu capek untuk melayani pasien-pasien yang dalam kondisi kritis dan tidak bisa dirujuk, sehingga meninggal di puskesmas kan cukup banyak kemarin kasus-kasus itu. Sehingga puskesmas memang tadi sempat disinggung soal puskesmas lama ya, karena overload dan capek sekali ya puskesmas itu. Dan akibatnya ketika rumah sakit overload, kalau saya sedikit banyak belajar mengenai bencana ya, bencana itu kan overwhelm-nya Fasiankes atau fasilitas layanan kesehatan terhadap kasus yang ada. Kalau overwhelming, artinya layanan itu sangat drop kemampuannya, bahkan untuk pasien-pasien non-COVID. Sehingga wajar kalau kemampuan angka kematian itu yang kemarin itu antara Maret sampai Januari itu 3 kematian per jam. Sekarang kita sudah 68 kematian per jam loh di bulan Juli Agustus. Artinya melonjaknya itu 20 kali lipat. Nah, ini kan karena tidak mampuan kita, ditambah faktor yang lain ya. Saya kira faktor masyarakat tidak berani ke rumah sakit karena isu di COVID kan itu juga berpengaruh. Tetapi setidaknya kemampuan kita untuk sebagai tadi disebut Pak Jazili sebagai apa ya, untuk menjaga gawangnya gitu, bagian treatmentnya memang drop karena overwhelm, itu kemampuannya menjadi menurun. Kemudian kasus tadi sempat disebut soal Delta, iya memang ini kita klinisi ini menjadi cukup ngeri karena kematian anak muda meningkat, infeksi anak meningkat, kematian ibu hamil itu Jogja itu tembus sampai seminggu yang lalu itu sudah 60 dan itu rekor sepanjang sejarah saya kira angka kematian ibu hamil. Sehingga saya sempat menulis di medsos itu tunda kehamilan dulu. Agar ya karena risiko usia kehamilan 27 minggu sampai 33 minggu itu besar ya. Dan awal-awal pandemi itu kita tidak pernah melayani, ini pengalaman rumah sakit kami, tidak pernah melayani pasien kritis yang hamil. Tapi kemarin ini bertubi-tubi yang akhirnya meninggal ya. Itu tapi di luar soal yang tadi ditanyakan oleh para pendengar ya. Monggo dilanjut. Iya, Pak Jazuli. Ya, jadi gini. Tadi saya sampaikan di awal ya bahwa perpanjangan PPKM ini tergantung dari mungkin bukan perpanjangan ya, penurunan level ya, karena PPKM itu ada levelnya kan, level 4, level 3, level 2, level 1, bahkan sampai level 0 ada levelnya ya. Nah, perubahan status PPKM ini tadi saya sampaikan di awal sangat tergantung dari 2 kriteria besar. Ya. Nah, ini yang masyarakat juga harus paham. Yang pertama adalah berkaitan dengan transmisi komunitas, ya, tingkat transmisi di komunitas itu bagaimana? Ada 3 kriteria untuk transmisi ini. Yang pertama adalah kasus konfirmasi, kemudian rawat inap dan angka kematian. Sedangkan kriteria yang kedua adalah berkaitan dengan kapasitas respon. Ini berkaitan dengan testing, tracing dan treatment-nya. Nah, ini mungkin nanti menjawab pertanyaan dari Pak Slamet, Pak Joko, dan Pak Hari sekaligus ya. Nah, untuk setiap level itu sudah ada upaya apa yang harus dan boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini. Karena pengendali PPKM itu adalah pemerintah daerah dan satgas di masing-masing kabupaten kota. Ya. Nah, jadi mestinya pemerintah daerah termasuk satgas yang ada di kabupaten kota paham, termasuk juga masyarakat. Saat ini, minggu ini, jadi evaluasinya kan mingguan. Daerah saya ini berada pada level berapa? Level 4, level 3, level 2, atau level berapa? Kan begitu. Nah, masyarakat harus tahu juga ya bahwa sekarang ini katakanlah misalnya kita sebut kota Yogyakarta. Minggu ini pada level 3. Oh, kalau level 3 harus bagaimana? Masyarakat harus bagaimana? Nah, seringkali masyarakat itu tidak tahu dia ini berada di wilayah yang pada level berapa. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan. Sudah kita bahas juga di Satgas bahwa komunikasi terkait dengan level ini penting kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dia harus melakukan apa, dia harus bertindak seperti apa pada saat daerahnya berada pada level 4, level 3, level 2, bahkan level 0 sekalipun. Nah, ini yang memang
peran pemerintah daerah sangat kita harapkan ya. Oleh karena itulah maka sebenarnya kalau kita lihat instruksi penetapan level itu kan dari instruksi Mendagri ya, Kementerian Dalam Negeri. Nah, disinilah peran dari pemerintah daerah, bupati, wali kota terutama, bupati dan wali kota terutama ya, termasuk Satgas untuk mengendalikan ya. Karena kalau tidak dikendalikan, contoh misalnya ya, di level 4, PPKM level 4 ya, tempat ibadah tidak boleh melaksanakan. Tapi faktanya banyak sekali tempat ibadah yang melakukan kegiatan ibadah ya. Belum lagi tidak mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini menjadi masalah juga nanti. Sehingga apa? Levelnya ya tetap level 4, tidak ada perubahan. Karena mungkin para pendengar El Sinta perlu paham bahwa kriteria penentuan level ini menjadi sangat baik sekarang ya. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan oleh pemerintah. Cuman memang ketersediaan data itu menjadi sangat penting ya. Data yang baik, data yang akurat itu sangat penting untuk menentukan level tadi. Nah, ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Pak Hari dan Pak Slamet. Yang penting adalah peran dari pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya bahwa sekarang ini daerah kita pada level PPKM level berapa. Nah, itu kalau level 3 maka masyarakat harus seperti ini. Kemudian didorong masyarakat untuk menuju ke level 2 begitu. Tapi dengan data yang baik. Begitu kira-kira, Mas Sudirya. Iya. Saya bacakan beberapa komentar melalui WhatsApp diantaranya dari Pak Sufriatin. Saya setuju ya mengenai PPKM yang penetapannya bukan dari pusat tetapi dari masing-masing pemerintah daerah. Jadi jangan hanya menghitung laporan angka yang mati, yang terpapar bisa jadi nanti salah itu. Ya, ini yang harus dilakukan ya. Kemudian Ibu Lydia, andaikan diberikan kelonggaran di atas tanggal 9 Agustus, namun tetap dibutuhkan pengawasan hingga selesai program pelaksanaan vaksinasi. Kira-kira begitu ya pendapat Bu Lydia. Kemudian dari Bu Wayan, untuk pembahasan dengan Satgas COVID bagaimana usaha menurunkan angka kematian yang masih tinggi. Ya, meskipun dilaporkan ada penurunan kasus. Yang lain, misalnya dari Pak Wahyu, PPKM sudah berakhir hari ini, selama masih ada yang kurang disiplin dan teliti juga tidak ada ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan ini, belum juga ikut vaksin dan 3T masih berjalan, akan ada turun dan naik. Di bawah tingkat RT RW harus ada kolaborasi yang sinergi, melihat bergerak menindak bila ada yang abai dengan didukung oleh surat tugas juga. Ini penting sebagai cara ya untuk menertibkan warganya. Saya rasa ini beberapa komentar pendengar. Nanti kita jeda sejenak, setelah itu ditanggapi Pak. Dan tentu nanti kita masih buka line telepon juga ya Pak untuk pertanyaan ke dua narasumber Pak Khalidianto, Pak Jazuli, kemudian juga Pak Ahmad Mutakin. Kita jeda sejenak, nanti kita lanjut setelah yang satu ini. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat untuk melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Sinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Sinta, Eva Patriana, 0856 4242 5064, Samantha 0857 1596 4229. Jadikan El Sinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, PPKM level 4 hari ini berakhir. Berdasarkan hasil rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4, terdapat pergeseran lonjakan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali. Kami masih bahas dalam Radio Talk pagi ini bersama tim pakar bidang perubahan Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Jazuli Khalidianto dan Dr. Ahmad Mutakin Alim, SPAN, Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Carbon Center.
Pusat ya. Kami masih buka line telepon untuk Anda di 0215869000. Dr. Ahmad tadi sebetulnya sudah disebutkan oleh Pak Jasuli ya bahwa sekarang memang trennya menurun untuk Jawa Bali. Ya, trennya menurun untuk Jawa Bali, jumlah kasus positifnya secara harian. Tetapi angka kematian masih tinggi. Nah, tadi Anda juga menjelaskan bagaimana kondisi rumah sakit di Jogja misalnya, angka kematian dari ibu hamil dan lain sebagainya. Artinya bisa dikatakan bahwa dari tingkat keterisian rumah sakit, kemudian dari angka kematian yang meningkat, ini tidak bisa sebetulnya masih menjadi peringatan yang sangat serius bahwa COVID sebetulnya bukan turun, Dr. Ahmad ya. Iya, kalau melihat kalau istilahnya keterisian rumah sakit itu trennya agak menurun memang. Setelah PPKM darurat kemarin juga menurun. Sekarang juga ada yang menurun, ada yang tempat-tempat daerah yang naik. Yang stagnan begitu-begitu itu juga ada. Tetapi kalau melihat angka di rumah sakit, angka kapasitas rumah sakit itu kan terbatas, cuma segini misalnya, cuma setinggi angka 10 misal. Nah, ketika rumah sakit itu tidak bisa terisi lagi, maka akan meluber ke puskesmas atau ke isoman. Maka melihat angka kematian rumah sakit itu bakal mentok-mentok segitu saja. Karena kapasitas rumah sakit cuma segitu. Nah, kita perlu melihat kematian di puskesmas, kematian di isoman. Nah, yang ini kan datanya tidak keluar nih. Yang kematian di luar rumah sakit. Yang terdata kan di rumah sakit. Kalau lihat keterisian rumah sakit memang menurun. Tapi juga tadi perlu dilihat keterisian kematian di isoman. Lalu ICU di rumah sakit itu kayak bor Kemenkes ya, data bor itu keterisian rumah sakit. ICU itu penuh kok sampai penuh. Kalau ICU itu unit yang selama di luar pandemi itu jarang diisi, jarang penuh. Jadi masih bisa ditangani di bangsal, di apa gitu. Tapi kalau di pandemi ini sampai ICU penuh, artinya kefatalan itu menjadi sangat tinggi dan angka kematian pasien kritis itu kan sangat tinggi ya. Pasien kalau jatuh kritis COVID itu tinggi, itu di kota-kota yang besar dengan fasilitas tinggi. Kalau di luar Jawa, wah saya membayangkan cukup ngeri ya. Maka screening testing di luar rumah sakit itu menjadi penting. Nah, saya terkait dengan itu melihat keterserapan anggaran di daerah itu kan rata-rata secara agregat masih di bawah 25%. Kenapa nggak dimaksimalkan saja untuk merekrut relawan testing dan tracing yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan anggaran yang ada untuk meningkatkan 3T tadi. Kalau 3T oke, kemudian fasilitas isoman itu baik misalnya ya, lalu tidak sampai mati di rumah gitu. Setidaknya terpantau, saya kira rumah sakit juga tidak akan sampai kewalahan ya, karena tidak semua pasien itu masuk di rumah sakit, tapi perlu dijenjang kan, gitu, sehingga tidak menjadi overwhelm. Ya, itu kira-kira tambahan saya ya. Ya, baik. Pak Jasuli, kalau yang sekarang penyumbang terbanyak ya dari kejadian virus COVID ini yang meningkat drastis ini kan karena varian Delta. Tadi di awal Pak Jasuli juga sudah menyinggung mengenai varian Delta. Tapi penyebarannya Pak Jasuli, apakah saat ini sudah mulai terlihat di luar Pulau Jawa yang disebut sekarang sudah trennya semakin meningkat dibandingkan Jawa Bali, Pak Jasuli? Ya, baik. Mungkin saya merespon tadi WA apa SMS tadi ya Mas? Ya, WhatsApp ya. Berkaitan dengan istilah PPKM berhenti gitu ya. Mungkin ini yang perlu diluruskan ya. Jadi ini pandemi ini kan belum berakhir ya. Jadi PPKM tidak berhenti, hanya levelnya yang diturunkan. Jadi PPKM level 4 kemudian diturunkan level 3 kan begitu. Jadi bukan berhenti. Karena di setiap tahapan level PPKM itu ada intervensi khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi bukan PPKM-nya berhenti karena pandeminya masih ada ini. Pandeminya masih ada ya. Nah, berkaitan dengan varian Delta tadi. Jadi kita sempat pernah diskusi di Satgas ya. Memang ini ada kekhawatiran ya karena varian Delta ini sudah mulai keluar Pulau Jawa. Ya.
Kalau kita melihat kasus COVID ini kan sudah mulai turun di Jawa Bali terutama. Ini Jawa Bali karena memang dalam beberapa bulan ini kan fokus pengendalian pada di Jawa Bali, ya, termasuk penyediaan obat-obatan, oksigen, kemudian vaksin, tenaga kesehatannya fokus ke Jawa Bali dan itu dilihat hasil cukup signifikan. Nah, tapi ternyata varian Delta ini sudah menyebar ke hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat, ya. Artinya apa? Respon kita masyarakat yang ada di luar Jawa Bali ini harus belajar dari pengalaman di Jawa Bali, ya. Kenapa saya katakan belajar? Sebagai contoh misalnya, dengan adanya varian Delta, protokol 3M itu menjadi sesuatu yang mutlak dan harus diperketat. Penggunaan double masker itu menjadi sesuatu keharusan untuk meminimalkan terjadinya penularan. Nah, kita tahu bagaimana kondisi perilaku saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa Bali, ya, berkaitan dengan penggunaan masker saja masih sangat rendah. Ini berdasarkan data pengguna pelaksanaan 3M yang dilaporkan oleh Satgas, ya. Kalau kita bisa lihat di websitenya Satgas, ya. Kepatuhan masyarakat di luar Pulau Jawa Bali ini sangat rendah terkait dengan 3M. Oleh karena itu ini perlu diperkuat, ya, 3M ini di luar Pulau Jawa. Belum lagi kalau kita lihat di luar Jawa Bali, kondisi ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya jauh lebih tidak baik dibandingkan dengan yang ada di Jawa Bali. Nah, kita sangat khawatir, ya, kalau terjadi varian Delta itu menjadi sangat luas penyebarannya di luar Jawa Bali. Nah, ini akan angka kematian, jumlah kasus secara kumulatif di tingkat nasionalnya akan menjadi sangat tinggi lagi, ya. Padahal Jawa Bali sudah terkendali. Nah, ini kewaspadaan yang harus kita betul-betul perhatikan dengan baik, jangan sampai nanti lonjakan kasus, angka kematian yang meningkat ini justru terjadi karena kontribusi dari luar Jawa Bali. Ya. Nah, ini pemerintah daerah yang di luar Jawa Bali mudah-mudahan mendengar berita ini perlu mewaspadai itu karena varian Delta sudah menyebar ini bukan hanya di Jawa Bali tapi sudah menyebar di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Iya, baik. Jadi jika varian Delta sudah menyebar di luar Jawa Bali, bagaimana dengan kapasitas rumah sakit atau fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatannya? Mungkin Pak Ahmad Mutakin bisa membantu menjawab ini, Pak Mutakin. Halo Pak Ahmad Mutakin. Terputus sepertinya, ya, narasumber kami satunya lagi. Halo. Ya, oleh. Ya, maaf. Iya, Dr. Alim. Ya. Kami dari Muhammadiyah, ya, pengalaman kami begini, Muhammadiyah itu punya rumah sakit cukup banyak, ya, tetapi memang terkonsentrasi di Jawa. Ya. Nah, ini juga merupakan representasi dari kondisi kesehatan, fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Di semua mayoritas kan terkonsentrasi di Jawa. Bahkan Jawa pun kan di kota-kota besar. Sementara Jawa yang agak pinggir itu kesulitan. Teman-teman saya yang di tepi-tepi gitu istilahnya, ya, tepi-tepi kota gitu sulit, ya, menangani COVID ini. Jadi kematiannya juga tiap hari ada. Kemarin rekor kematian sehari 1 di rumah sakit saya, ini di kota besar. Berarti kan sehari-hari biasanya yang meninggal 3, 4, 5. Nah, di luar Jawa saya ngeri lagi nih, karena Jawa saja kemarin sempat kekurangan oksigen, krisis oksigen luar biasa. Kita angka meteran oksigen itu turun pelan-pelan itu ikut berbanding terbalik dengan denyut jantung kami. Jadi angkanya oksigen turun, deg-degan kita makin banter, ya. Dan beberapa kasus ya memang sempat kemarin yang mencuat di rumah sakit pusat. Tetapi beberapa rumah sakit yang lain yang bukan rumah sakit pusat juga mengalami yang serupa meskipun tidak terangkat di media secara luas. Nah, luar Jawa ini ngeri, dan ke depan yang mengkhawatirkan lagi adalah pingpong fenomena. Dari Jawa lari ke luar Jawa, nanti dari luar Jawa balik lagi ke Jawa dengan varian yang bisa jadi berbeda karena begitu menular bisa jadi berbeda. Sekarang orang sudah ngomongin varian Lambda yang kita belum tahu, tapi kemarin sempat ramai juga Delta Plus di mana resistensi terhadap
vaksin itu menjadi lebih kuat dibandingkan Delta. Yang Delta saja kita angkanya cukup menakutkan, bikin kita ketir-ketir ya. Misalnya angka kematian ibu hamil tadi anak muda, kemudian infeksi anak meningkat. Kemarin kasus yang selama ini saya dokter anestesi ya, karena sering operasi ibu hamil dengan COVID, itu anak janin itu langsung dites. Selama ini negatif, tapi kemarin ditemukan kasus begitu lahir dites positif. Apakah ini lalu menular melalui plasenta dari ibu ke anak? Ini lebih lagi ya, lebih mengkhawatirkan kita. Dan angka kematian anak dari 0, menjadi 1% secara rata-rata. Artinya kematian anak meningkat. Itu yang perlu ditingkatkan, apalagi testingnya belum sesuai harapan. Testingnya yang kita tahu kan tadi seperti Pak Jazuli sebut 1/1000 penduduk per pekan. Itu kan yang mampu hanya Jakarta. Daerah lain di Jawa tidak mampu, apalagi luar Jawa. Bahkan ada yang testingnya tidak diketahui sempat saat itu ya, tapi sekarang sudah mulai ada testing. Di luar Jawa demikian. Nah, ini varian biasa loh, 1/1000 penduduk per pekan. Tapi kalau varian Delta, di mana penularannya itu bisa 4 kali lipat, Wuhan itu R0-nya 2,4 sampai 2,6. Kalau Delta itu R0 dalam istilah epidemiologi itu angka kemampuan penularan bisa sampai ke 8 orang. Artinya ke 4 kali lipat. Nah, berarti bisa jadi target tracing kita, testing kita itu 4 orang per 1000 penduduk per pekan. Dan itu lebih tidak mampu lagi, 1/1000 aja tidak mampu gitu. Nah, catatan saya dengan luar Jawa begitu. Baik. Kita sapa selanjutnya ada Pak Dodi Kusnadi di Jawa Barat. Pak Dodi, halo. Pak Dodi terputus ya. Pak Sumijan, selama masyarakat belum mau disiplin, belum mau melakukan protokol kesehatan menerapkan dengan baik, jadi saya sangat setuju ya jika PPKM level 4 ini dilanjutkan saja. Kemudian dari Pak Amin, ya Pak Amin, masyarakat yang berpenghasilan minim saja di PK Bansos tidak cukup untuk makan, ya untuk kebutuhan lain, apalagi yang biasa berpenghasilan tinggi, semuanya akan stres, ya kecuali pegawai negeri, ya ASN, TNI Polri dan lain sebagainya. Kemudian Pak Lukman, yang terpenting adalah kita sama-sama menangani ini secara penuh kesadaran, penuh keikhlasan, jangan mau menang sendiri karena ini masih sangat bahaya. Ya, ini beberapa tanggapan pendengar. Dr. Jazuli, Pak Jazuli, Anda bisa menanggapi, silakan Pak. Ya, baik. Jadi memang COVID ya, pandemi COVID ini kan sebenarnya masalahnya masyarakat sebenarnya. Ya, ini yang perlu difahami betul. Ya, yang bisa menyelesaikan siapa? Yang bisa menyelesaikan adalah masyarakat itu sendiri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kedisiplinan. Disiplin saja sudah. Ya, disiplin ini kan sebenarnya pendekatan klasik yang sejak awal terjadinya pandemi yang selalu kita dorong di Satgas ya, melakukan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan. Ya. Kalau 3M itu dilakukan dengan baik, ya, apalagi sekarang ada vaksin, ya, logikanya, ya, kalau itu dilakukan dengan kedisiplinan, penuh kesadaran, ya, masuk vaksin, ya, saya yakin, ya, pandemi ini bisa terkendali sebenarnya, ya, apalagi kalau diikuti dengan testing dan tracing yang baik, ya. Nah, pada saat testing dan tracing ini pun dibutuhkan kesadaran. Masyarakat itu juga lagi balik ke masyarakat. Jangan sampai tadi saya berikan contoh di awal ya, jangan sampai ada keluarga sudah tahu positif 1 orang, tapi anggota keluarga yang lain tidak mau dites. Contoh begitu. Kemudian juga pada saat dilakukan tracing. Pak Jazuli, maaf kita sapa dulu pendengar sebelum terputus lagi ya. Ada Pak Dodi. Tadi sempat terputus. Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juli, selamat jumpa kembali sama kami dari atas Ketua YKTPD Korwilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Ibu. Menyikapi tentang PPKM yang mana tadi kami mendengar, sebetulnya bagi kami masyarakat Jawa Barat atau
saya sebagai kaum tua yang telah menyurvei dan turun ke bawah mengenai kaum tunanetra. Sesungguhnya mah kami itu siap menghadapi PPKM diperpanjang ataupun tidak. Yang jelas bahwa pemerintah itu jangan terlalu berbanyak janji kepada masyarakat yang mengakibatkan janji-janji itu masyarakat seakan-akan mengharapkan sesungguhnya apa yang dikatakan itu. Bahkan kami sendiri pun sebagai ketua YKTBB tetap melaksanakan protokol kesehatan kemanapun harus pergi. Dan suruh tinggal di rumah menjadi masalah. Yang penting, jadi janji daripada pemerintah itu jangan terlalu banyak berjanji yang akibatnya. Jadi pendapat kami itu jangan sampai boleh katakan pisau belati dari Filipina, burung merpati dari Pajajaran. Kita mati bukan karena corona, mungkin juga karena kelaparan. Okay. Itu disebabkan mengapa? Karena kan dari Menteri Sosial akan memberikan bantuan-bantuan sosial kepada kaum tunanetra khususnya. Tapi yang sampai detik ini, sampai belum ada pula janji yang ditepati kepada kami. Bahkan ditanyakan saya kepada provinsi pun mengenai bansos itu, ternyata sampai detik ini tidak ada instruksinya. Kapan yang sesungguhnya, yang jangan sampai kami bergulung tikar dari panti pijat itu diakibatkan tidak bisa membayar kontrakan, tidak bisa membayar pendidikan anak-anak. Yang akhirnya kami itu seakan-akan bagaimana untuk kelanjutan. Maka kami berharap kepada pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah bisa menyikapi kepada masyarakat, jangan terlalu boleh dikatakan mengobrol janji, melainkan penuh pengertian dan kami. Pak Dodi, kita sudah dapat poinnya Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi ya. Pak Dodi Kusnadi di Bandung, Jawa Barat. Ini lebih menyoroti pada bantuan sosial yang belum diterima, padahal sangat dibutuhkan ya oleh disabilitas kaum tunanetra ini. Ini beberapa hal yang perlu segera dicarikan solusinya. Pak Dodi mungkin bisa dilanjut, Pak Jasuli ya, bisa dilanjut. Nah, tadi mengenai tadi berkaitan dengan melanjutkan tadi. Jadi kedisiplinan dan kesadaran masyarakat itu sangat penting. Jadi kalau ada satu anggota keluarga yang positif, dia harus sadar, laporkan ke puskesmas. Kita tahu puskesmas begitu banyak pekerjaannya ya. Tapi paling tidak kita lapor dulu lah paling tidak ya. Karena banyak yang tidak lapor ya. Ada isolasi mandiri sehingga terlambat penanganannya dan seterusnya ya. Jadi itu kesadaran, kedisiplinan 3M, kesadaran untuk dites, kesadaran juga untuk mau di tracing. Jadi sampaikan saja kalau saya misalnya positif ya, Pak Jasuli dalam 3 hari seminggu ini ketemu dengan siapa saja, sampaikan bahwa saya ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, ketemu dengan ini. Nah itu kan penting sekali ya. Jadi kesadaran dari masyarakat. Nah berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Dodi sekaligus merespon Pak Dodi tadi. Jadi saya senang Pak Dodi siap untuk menghadapi PPKM, katanya seperti itu ya. Yang paling penting adalah bagaimana melindungi masyarakat. Jadi kalau kita mendapat informasi di media dan semua sudah tahu ya, pemerintah menyampaikan bahwa serapan dana untuk pengelolaan COVID di daerah ini masih rendah sekali. Itu jelas ya. Masih sekitar 30-40% serapan dana COVID yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Nah ini kita tidak tahu problemnya ada di mana, kenapa dana itu menjadi rendah serapannya. Padahal pemerintah sudah meminta daerah untuk melakukan realokasi, refocusing, sudah dilakukan, sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan sudah menyetujui. Nah tinggal bagaimana daerah mengeksekusi. Nah kita berharap ya dengan masih rendahnya serapan anggaran untuk COVID ini, pemerintah daerah juga bisa mengoptimalkan dana ini. Bisa jadi untuk kegiatan-kegiatan tracing, testing yang diperkuat ya, termasuk untuk memberikan bantuan sosial. Nah ini penting sekali ini yang perlu saya sampaikan ya, pemerintah daerah ini juga perlu secara aktif untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan di dalam pengendalian COVID di daerah. Begitu kira-kira Mas Wiryo. Iya baik. Dr. Alim masih bersama kami ya, mungkin bisa menanggapi beberapa hal terkait dengan angka penularan yang masih cukup tinggi, apa yang perlu diwaspadai dari
varian Delta dan kesiapan dari petugas medisnya, Dr. Ali? Ya, kalau bicara soal kedisiplinan masyarakat itu ada yang takut sehingga tidak mau dites karena stigma. Kemudian ada yang tidak tahu karena memang mungkin informasi dan tingkat pendidikan. Ada yang memang sama sekali tidak percaya dengan COVID. Nah, ini kan korban-korban misinformasi, disinformasi, bahkan malinformasi, artinya malpraktek di tingkat informasi. Nah, perlu tindakan tegas dari pemerintah yang punya kuasa ya, yang bagaimanapun amanat undang-undangan tidak membebani ke masyarakat, tapi ke pemerintah untuk bertindak tegas terhadap yang melakukan disinformasi itu. Misalnya ya, kalau di masyarakat kita itu ada satu yang meninggal setelah divaksin, itu hebohnya luar biasa sampai membuat orang tidak mau vaksin. Tetapi kalau ada orang yang ada ribuan yang belum divaksin dan itu meninggal, itu masyarakat tidak peduli-peduli amat gitu. Jadi lebih percaya bahwa vaksin itu membunuh daripada COVID membunuh. Ada aja yang masyarakat yang berpendapat seperti itu, sehingga apa cari alasan lah, takut jarum dan macam-macam. Intinya takut takut vaksin meninggal. Nah, pemerintah saya kira perlu tegas terhadap orang-orang yang menyebar informasi palsu, informasi hoax itu. Sementara yang kayak gini nih belum nih. Yang kemarin yang agak receh yang tadi disebut ada selebgram atau apa yang pakai bikini di pinggir jalan ditangkap. Itu kan kecil sekali sesungguhnya pengaruhnya. Yang besar itu para penyebar hoax itu. Bahkan di kalangan nakes juga ada yang begitu. Sehingga itu perlu didisiplinkan. Saya kira pemerintah ID perlu. Ya saya yang aktivis medsos ya katakanlah itu gemes loh dengar yang begitu-begitu. Sampai bilang bahwa COVID itu hanya flu dan lain-lain, saya tunjukkan dengan sudah saya edit fotonya ini saya tunjukkan. Apakah Anda pernah lihat orang terkapar di ICU karena COVID? Karena flu, tidak pernah kan? Nah ini COVID banyak yang begitu. Ini di Indonesia ya kasusnya. Kalau di luar mungkin ada yang memang sampai parah. Ya. Nah, artinya informasi bagi masyarakat itu perlu diluaskan. Kalau Kominfo saya kira perlu didorong untuk memberikan masifikasi informasi yang extraordinary, tidak seperti informasi biasa. Masyarakat perlu, kalau jubir itu jangan tunggal, tetapi jubir diperbanyak untuk menginformasikan kepada masyarakat. Dan ada kota-kota yang memang karakter masyarakatnya sulit untuk menerima informasi baru. Tapi kita nggak boleh nggak boleh stigma ya. Tapi perlu diadakan penelitian masyarakat mana yang mau mendengar dan mana yang tidak mau mendengar. Tetapi bola ya jangan seluruhnya dilempar ke masyarakat karena undang-undang tetap memegang pemerintah yang menjadi yang punya peran sentral untuk pengelolaan bencana dan pandemi itu kan undang-undangnya menyebutkan pemerintah. Meskipun tripartit ya artinya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Itu dalam filosofi manajemen bencana kan demikian di Indonesia. Nah, tetapi undang-undang menyebutkan itu yang punya duit kan juga pemerintah. Maka perlindungan terhadap kesehatan dan perlindungan terhadap ekonomi, kalau PPKM diperpanjang, masyarakat tadi saya dengarkan pada siap, tetapi ya tolong dilindungi lah ekonominya. Kita PPKM, tapi ekonomi bagaimana biar terbantu. Ya banyak sih yang menduga bahwa PPKM itu kan tanda kutip ya, mohon maaf ini, pelarian dari undang-undang kedaruratan yang sesungguhnya membebani pemerintah untuk menghidupi masyarakat. Seperti kita kan nggak punya istilah lockdown, tapi ada undang-undang kedaruratan yang menyebutkan bahwa kehidupan itu ditanggung pemerintah. Nah karena ya diakui sendiri, pemerintah sulit karena anggarannya terbatas, maka menggunakan PPKM dan lain sebagainya. Saya kira perlindungan ganda antara kesehatan dan ekonomi perlu dilakukan apapun namanya. Terima kasih. Baik, Pak Jazuli, dengan program vaksinasi yang sudah dilakukan sekarang ya, hampir semuanya dikejar vaksinasi massal dan sebagainya. Apakah ini sudah memenuhi target agar tercipta kekebalan komunal sehingga PPKM bisa dilonggarkan, Pak Jazuli? Ya, jadi berkaitan dengan vaksin. Tadi kan saya sampaikan bahwa pengendalian COVID ini kan 3M, 3T plus vaksin. Ya.
Nah, sekarang kan pemerintah sedang mengejar capaian vaksin untuk mencapai kekebalan komunitas, ya. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kedatangan vaksin begitu banyak, ya, dan begitu banyak aktivitas kegiatan untuk vaksinasi yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Nah, oleh karena itu kami berharap, ya, dukungan dari masyarakat untuk mau divaksin. Ya, ini yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Dokter Alim tadi, ya, bahwa ini penting sekali, ya, berkaitan dengan hoax vaksin ini masih sangat kuat, ya. Ya. Nah, yang penting juga diperhatikan adalah pada saat adanya vaksinasi massal, ya, pengendalian terhadap protokol kesehatan itu menjadi penting, ya. Nah, walaupun sekarang kita lihat, ya, banyak penyelenggara vaksin massal sudah mulai mengatur betul, ya, untuk mencegah terjadinya kerumunan, ya, dan jaga jarak, memakai masker sudah mulai dilakukan, ya. Nah, tapi ini harus terus dijaga, ya, jangan sampai niatnya baik untuk vaksin, tapi justru terjadi penularan di sana. Ya, ini yang kami dari Satgas selalu mendorong bahwa tolong penyelenggara vaksin, baik itu pemerintah daerah, swasta, ya, puskesmas, ya, di dalam penyelenggaraannya protokol 3M itu tetap harus dijalankan. Ya. Nah, satu hal lagi yang penting perlu menjadi perhatian masyarakat semuanya, ya, ini cakupan vaksin untuk lansia ini masih rendah sekali. Nah, kami berharap anggota keluarga yang punya lansia untuk mendorong ini para lansia ini untuk segera divaksin. Karena angka kematian lansia ini cukup tinggi dan ternyata di beberapa informasi yang kami peroleh, kematian pada lansia ini justru pada lansia yang belum divaksin. Baik. Ini dalam kesempatan ini kami sampaikan para lansia yang belum divaksin, tolong segera untuk vaksin kalau ada kesempatan. Ya. Baik. Pak Jazuli, terima kasih sudah bersama kami. Dr. Alim, terima kasih. Sangat mengedukasi. Semoga masyarakat semakin peduli dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas. Terima kasih, Pak Jazuli. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi tim pakar bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Jazuli Khalidianto dan Dr. Ahmad Mutakin Alim, SPAN, Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pusat.